Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pekan kali ini, kita masih bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Walaupun maaf sekali ya, mungkin di hari Senin banyak kita libur ya. Jadi kita banyak juga terlewat bab-bab yang harusnya disampaikan. Dan kali ini insya Allah akan melanjutkan bab yang telah disampaikan di pekan yang lalu, yaitu sejarah dakwah Rasulullah di periode Madinah. Pekan lalu kita sudah belajar tentang sejarah Rasul di periode Mekah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa ketika Rasul di Mekah, Rasul melakukan hijrah, yaitu salah satunya ke kota Madinah, yang mana kota Madinah dianggap kota yang aman. Kota yang dimana di sana banyak sahabat Rasul atau banyak saudara Rasul yang menyanjung Rasul dengan baik atau menerima Rasul dengan baik, sehingga Rasul memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasul cara dakwah di sana. Apakah sama dengan di Mekah atau berbeda? Kalau di Mekah mungkin kemarin kita Rasul berdakwah secara door to door atau secara tersembunyi. Lalu setelah itu Rasul menyiarkan Islam baru secara terbuka. Itu secara terang-terangan ya kemarin dijelaskannya. Oke, sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah ternyata berbeda ya nak ya. Sejarah Rasul ketika Rasul di Mekah dan di Madinah. Untuk di Madinah, Rasul melalui sistem sosial ekonomi. Sudah tidak lagi secara terang-terangan atau dakwah secara tersembunyi. Tapi di sini Rasul sudah meningkat karena waktu itu umat Muslim sudah mulai banyak ya ketika hijrah ke Madinah. Nah, untuk ketika umat Muslim sudah banyak, Rasul mulai berpikir bagaimana caranya agar umat Muslim ini berkembang, agar umat Muslim ini maju dan bisa bertahan secara sosial dan ekonominya. Melalui sistem sosial dan ekonomi, kenapa Rasul mengangkat tema ini atau kenapa Rasul mengangkat jalan ini? Karena di sana beliau Rasul itu mengeluarkan kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat. Selain di bidang hukum, politik, atau di bidang ekonomi, atau perniagaan, atau perdagangan. Ya, di sana Rasul untuk membangun ekonomi umat, pendapatan Rasul ada pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer didapat dari mana? Dari zakat, ya, entah zakat mal atau zakat apapun itu. Di sana Rasul mendapatkan pendapatan atau uang atau modal untuk kemaslahatan umat. Ingat, di sini Rasul tidak untuk Rasul sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat, untuk membangun tabungan atau apapun itu untuk membantu masyarakat atau umat Muslim yang kesusahan. Adapun pendapatan sekunder yaitu didapatkan dari tawanan perang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Rasul perang dan lawan kalah, misalnya Rasul perang nih sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy kalah. Nah, semua harta benda kafir Quraisy diambil oleh Rasul, diambil oleh umat muslim. Itulah yang dinamakan adalah harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini dikemanain? Disimpan di Baitul Mal, ya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan seluruh umat muslim. Untuk keberlangsungan hidup, untuk modal dagang, untuk modal perang, karena perang itu juga butuh modal atau pembekalan. Dari sini pendapatan umat muslim bisa diambil atau bisa dimiliki. Oke, melalui kegiatan perdagangan ya. Jadi tadi ada primer, ada sekunder, itu jenis pendapatannya. Sedangkan untuk jalannya yaitu melalui perdagangan selain dari harta rampasan perang. Kenapa melalui perdagangan? Karena Rasul memang dari dulu sudah dipercaya pinter dagangnya atau Rasul itu cerdas dalam mengatur keuangan dan berdagang. Karena memang selain kaum muslimin atau orang bangsa sana untuk pendapatan itu mereka memang dari perdagang kalau enggak mengembala.
ya. Dan Rasul salah satu pedagang yang ulung, artinya pedagang yang sangat cerdas di masanya. Makanya Rasul eh, di dipercaya untuk berdagang dengan Khadijah waktu Siti Khadijah waktu beliau belum menikah. Nah, Nabi adalah saudagar yang ulung dan jujur sehingga beliau dijuluki Al-Amin atau terpercaya. Makanya inilah modal satu Rasul yang sangat penting yaitu jujur. Ya, kenapa Rasul menjadi pedagang atau saudagar yang ulung? Kenapa Rasul menjadi pedagang yang sangat hebat? Karena Rasul memiliki sifat jujur yang tidak dimiliki orang yang sembarangan. Ya, ini yang membuat Rasul selalu sukses dalam berdagangnya. Nah, adapun dalam berniaga hendaklah tetap beraraskan atau berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Dan ini yang Rasulullah jalankan selama Rasulullah berdagang atau menjadi pedagang. Dan ini yang membuat Rasulullah sukses dalam berdagang. Pertama, Rasul melarang orang melakukan jual beli dengan bersumpah. Artinya apa, nak? Contoh, misalnya ada pedagang yang bilang gini, saya beli barang ini harga 20.000 katanya, makanya saya jual 25.000 gitu. Saya cuma ngambil keuntungan 5.000 aja. Padahal dia beli barang tersebut misalnya 15.000. Artinya dia berbohong. Ini yang dilarang oleh Rasul. Rasul menganjurkan untuk apa, nak? Untuk jujur. Misal kalau kita dagang, kita belinya 15.000, ya bilang 15.000. Mbak, saya beli ini 15.000 modalnya. Saya jual 17.000. Itu nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita bilang gini, Mbak, saya belinya ini 20.000, makanya saya jualnya 23.000. Ini yang salah. Rasul melarang ini ya. Yang kedua, memberi kemudahan dan peminjaman kepada yang membutuhkan. Nah, Rasul ini menganjurkan agar bagi kita yang berkelebihan harta ketika berdagang atau misalnya berhutang itu nggak masalah, ya. Jadi jangan pelit ketika berdagang, misalnya, Mbak, saya bayarnya nanti ya. Yang penting dia bisa memenuhi janjinya, nggak apa-apa. Sama Rasul disuruh memberi kemudahan. Dilarang melakukan ihtikar, ya. Artinya memonopoli barang-barang yang diperlukan masyarakat. Jadi kayak barang-barangnya KW atau tidak, benar-benar barang-barangnya itu tidak berbobot atau tidak bermutu, ya. Menghapuskan unsur-unsur riba. Ini Rasul nggak suka riba karena riba itu haram, nggak diperbolehkan. Artinya apa? Zaman dulu banyak sekali riba. Zaman dulu itu timbangan banyak yang diberatin. Jadi di bawah timbangannya itu dikasih pemberat. Akhirnya yang harusnya, misalnya bawang itu cuma beratnya 1/4. Tapi di zaman dulu itu ditimbangannya bisa 1 kilo atau setengah kilo. Karena ditimbangannya dikasih kayak pemberat gitu, atau besi pemberat. Sehingga pembeli itu rugi. Yang harusnya harganya hanya 20.000, dia harus bayar 40.000. Jadi timbangannya nggak benar. Ini yang dilarang oleh Rasul, ya, ketika Rasul berdagang. Oke, lalu pedagang harus jujur dan berkata benar. Yang tadi Miss bilang, kalau memang modalnya 20 ya bilangnya 20, atau kalau modalnya 15.000 ya bilangnya 15.000. Jangan dilebih-lebihkan, ya. Terus kalau memang barangnya ini ada kerusakan atau barangnya ada kelemahan atau ada KW atau memang apa, bilang saja. Nggak masalah, Mbak, memang ini barang saya seperti ini. Barangnya memang bukan ori, seperti itu. Masalah dia mau beli apa enggak itu urusan dia dan Allah. Yang penting kita sudah jujur dengan kualitas barang yang kita jual. Itu yang Rasulullah anjurkan ketika Rasulullah berdagang. Bersifat kasih sayang dan pemurah dalam jual beli, artinya nggak marah-marah, ya, nggak pakai ribut-ributan, nggak pakai debat-debatan. Semua dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dan jujur serta pemurah. Bukan maksudnya pemurah itu apa-apa dimurahin, bukan. Artinya dia lemah lembut seperti itu, baik ke orang lain. Yang terakhir, menjauhi perdagangan yang bersifat goror. Goror ini apa maksudnya? Bersifat goror itu sesuatu yang enggak jelas sifatnya, atau bahasa kita mah
kayak beli kucing dalam karung, nggak jelas ya. Misalnya gini, Mbak, saya mau jual handphone nih, tapi handphonenya nggak ada. Handphonenya gini 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 gini, mau nggak? Kalau mau bayar dulu. Gitu nggak boleh, nak, nggak jelas. Jadi pembeli nggak tahu handphonenya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, ya itu nggak boleh. Oke, misal contoh lagi gini, Miss punya pohon mangga, misalnya, Miss punya pohon mangga, tapi pohonnya belum berbuah, ya mangganya belum ada. Terus Miss bisa nawarin ke kalian, nah mau nggak nanti kalau mangga Miss berbuah, silahkan borong dengan harga 500.000. Nggak apa-apa, satu pohon 500.000. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena nggak jelas, mangganya belum berbuah. Ya, nanti kan kita nggak tahu berbuahnya banyak apa sedikit. Sehingga hal itu akan merugikan yang beli. Itu nggak boleh. Namanya goror atau nggak jelas barangnya. Oke, meneladani perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah. Setelah tadi kita lihat perjuangan Rasul di Madinah seperti apa, atau bahkan dari Mekah yang dari hal-hal yang sangat mengenaskan atau menyayat hati ya, gimana sahabat disiksa, gimana Rasul dicemooh, Rasul dilempari batu segala macam. Apa yang bisa kita ambil dari semua perjuangan mereka? Nah, dalam mencontoh perjuangan Rasul, sekurang-kurangnya ada 6 faktor yang harus kita kenang dan kita teladani dari perjuangan Rasulullah. Pertama, yaitu perancangan yang matang. Rasul tidak pernah mengambil keputusan secara tiba-tiba. Maksudnya tanpa perancangan, atau Rasul nggak pernah ceroboh dalam mengambil keputusan apapun. Selalu Rasul rancang, selalu Rasul pikirkan matang-matang. Rasul sudah mempertimbangkan hal buruknya apa, positifnya bagaimana, negatifnya apa. Kira-kira kalau seperti ini nanti akan jadi seperti apa. Jadi semuanya sudah Rasul pikirkan. Yang kedua, kerjasama yang baik. Kita bisa melihat bagaimana kerjasama para kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin itu adalah umat muslim yang ada di Mekah ke Madinah, yang ikut Rasul dari awal, atau orang-orang di Mekah. Dan ansor adalah orang-orang yang ada di Madinah. Jadi ketika pada rombongan Mekah datang ke Madinah, itu kaum ansor atau sahabat ansor tuh melangsung menyambut dengan sukacita, menyambut dengan rasa bahagia. Langsung dikasih tempat tinggal, sampai harus milih mau tinggal di mana. Seperti itu kaum Ansor menyambut kaum Muhajirin. Ya, kerjasama yang baik. Tanpa adanya kerjasama, semuanya tidak akan pernah tercapai. Yang ketiga adalah keikhlasan. Bagaimana kita lihat ikhlasnya para sahabat, para sahabat Ansor ataupun Muhajirin menghadapi semua rintangan yang diterima karena mereka ikhlas untuk umat muslim, untuk agama Islam. Keempat, pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang sudah tidak bisa kita bayangkan, pengorbanan yang luar biasa. Semuanya dikorbankan oleh sahabat, baik harta benda, keluarga, bahkan dirinya sendiri. Mereka tidak pernah takut dengan ancaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak pernah takut akan kekurangan. Mereka tidak pernah takut akan kelaparan. Yang ada dalam pikiran mereka bagaimana cara mereka berjihad di jalan Allah. Yang kelima, menjalin persaudaraan. Ini yaitu sebagaimana Ansor dan Muhajirin menyambung atau menjalin persaudaraan yang sangat erat di antara mereka. Sehingga dengan seperti itu, umat muslim akan semakin kuat. Kebanggaan sebagai kaum muslimin. Persaudaraan yang sedemikian kokoh dan kuat, serta membangun kota Madinah yang berhasil. Alhamdulillah di kota Madinah sangat berhasil pada zamannya. Madinah menjadi kota yang sangat besar. Madinah menjadi pusat perdagangan. Madinah menjadi pusat peradaban. Karena Rasul juga di sana membangun masjid untuk kaum Ansor dan Muhajirin yang dinamakan adalah Masjid Nabawi yang alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh dengan semua kemegahan dan keindahannya yang luar biasa. Ya, jadi kita turut berbangga, kita harus berbangga menjadi umat muslim. Ya, karena kita adalah umat yang besar, kita adalah umat yang sangat Allah rindukan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Oke, alhamdulillah. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa meneladani apa yang Rasul lakukan dan semoga kita termasuk umat Rasul yang Rasul rindukan. Semoga Allah satukan kita dengan sahabat Rasul. Semoga kita juga bisa menjadi mujahidah untuk di masa kita atau nanti di akhir kiamat bisa kita berkumpul dengan mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Tolong catat yang pentingnya untuk pembekalan kita nanti ujian. Tolong dirangkum ya nak ya. Nanti mungkin rangkumannya bisa kalian kirim ke GC kelas masing-masing ya. Yang kelas 7B kirim ke Google Classroom 7B, 7A ya 7A, 7C ya 7C, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.